Mungkin saudara yang mendengarkan saya berkata, Pak Pendeta sih tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada saya. Betul. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saudara. Mungkin saudara punya alasan yang sangat kuat untuk membenci, untuk menjadi marah, untuk menjadi emosi ya kepada setiap mereka. Saudara punya alasan itu. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita tuh mengampuni jelas alasan kita kenapa kita mengampuni. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni setiap kita. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus telah mengampuni saya dan saudara, orang berdosa ini, maka kita pun harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bukankah itu yang menjadi ajaran daripada Kristus Yesus dalam doa Bapa kami? Bapa, ampunilah kami. Ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kita tuh mengampuni kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan juga telah mengampuni kita. Siapa kita? Engkau yang paling tahu siapa dirimu. Ya kan? Bapak Ibu, engkau yang paling tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau yang paling tahu siapa dirimu. Ya. Kita ini manusia yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Kita ini manusia yang berdosa loh. Alkitab mengatakan kalau untuk orang benar belum tentu ada orang yang mau mati bagi orang benar itu. Tapi untuk orang baik barangkali ada. Tapi Yesus mati bagi kita pada saat kita sebagai orang berdosa, pada saat kita tidak baik, bahkan pada saat kita tidak benar, saudara-saudara. Kita ini manusia kotor. Tapi lihat, Yesus telah mengampuni kita dengan cara apa? Mati bagi kita di atas kayu salib. Nah, kalau Tuhan dengan begitu murahnya telah memberikan darahnya kepada saya dan saudara, agar kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama kepada mereka yang telah menyakiti kita. Ingat, Yesus ngomong ayat yang kita baca pagi hari ini. Kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tanpa batas. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat dalam Alkitab. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf juga mengampuni loh. Nah, coba lihat perbuatan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Saudara, Yusuf itu dianiaya sedemikian luar biasa ya, oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf mengalami penganiayaan itu, Bapak Ibu. Ya. Dia dianiaya kenapa? Karena saudara-saudaranya iri hati. Sebab Yakub lebih sayang Yusuf daripada sayang mereka. Iya kan? Dianiaya. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Saya yakin pasti dari dasar sumur Yusuf terus memohon agar mereka bisa melepaskan dia. Tapi yang terjadi apa? Bukan dilepaskan, malah dia diangkat untuk dijual ke Mesir. Aduh, itu penderitaan yang begitu luar biasa. Yusuf jadi budak di Mesir. Tapi bagaimana ketika Tuhan memulihkan keadaan daripada Yusuf? Dan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum, mereka tidak mengenali bahwa penguasa yang masih muda ini adalah Yusuf, adik mereka yang mereka aniaya dan mereka jual ke Mesir. Ya. Yusuf diperhadapkan dengan masa lalunya kembali. Tapi yang luar biasa, ketika Yusuf berhadapan dengan kakak-kakaknya yang telah menganiaya dia, maka keluarlah kalimat yang bijaksana dari mulut Yusuf. Kamu memang telah mereka-rekakan apa yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan telah memakai itu untuk mereka-rekakan yang baik bagiku. Haleluya. Saudara, ini bagian terakhir saya mau sampaikan. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau engkau disakiti oleh orang lain, itu pun atas seizin Tuhan. Ya. Dan ini kalimat yang sering kali saya ucapkan. Kalau saudara pengikut setia saya, maka saudara pasti mengerti kalimat ini. Dan ini sering kali saya ucapkan. Ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkannya,
berarti di dalamnya Tuhan akan menyertai. Ya. Ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara sendiri menjalani kehidupanmu. Kalau Dia mengizinkan kepahitan itu harus terjadi, maka di dalam pahit itu Tuhan akan menyertai. Haleluya. Ya, Dia akan menyertai. Ya. Dan ini yang saya mau sampaikan saudara, ya, kalau saudara tidak melewati yang namanya tes ujian dalam hidup ini, maka saudara tidak akan punya testimoni. Testimoni itu kan kesaksian. Jadi kalau saudara ingin punya testimoni, saudara harus melewati tes. Kalau hidupmu baik-baik saja, kalau hidupmu gampang-gampang saja, tidak pernah mengalami yang namanya pergulatan kehidupan, tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan kehidupan, tidak pernah diperhadapkan dengan yang namanya kepahitan di dalam hidup, bagaimana saudara bisa menjadi saksi bagi orang lain di luar sana? Ingat, kita baca kitab Wahyu ya, bahwa kita mengalahkan setan dengan dua senjata. Pertama, kita mengalahkan dia dengan darah Yesus, darah yang ditumpahkan di atas bukit Kalvari bagi kita. Tapi yang kedua, kita mengatakan kita mengalahkan setan dengan kesaksian kita. Jadi kalau saudara ingin mengalahkan setan, saudara harus punya kesaksian. Nah, kapan kita punya kesaksian kalau kita tidak pernah menghadapi yang namanya pergulatan di dalam kehidupan ini? Ya, maka ketika saudara mengalami yang namanya kepahitan atau sebuah kemarahan oleh karena orang yang telah menyakiti saudara, berikan respon yang baik atas hal tersebut. Memang kita saudara-saudara sebagai manusia, kita tidak bisa tahu apa yang akan orang lakukan kepada kita. Tapi sebagai anak manusia, kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan apa yang telah orang lain lakukan kepada kita. Ya, kita tidak punya kontrol dengan semua hal yang akan terjadi, tapi kita punya kontrol penuh terhadap apa yang akan kita lakukan dengan apa yang telah terjadi kepada kita. Ya, orang yang hebat dalam hidup ini adalah mereka yang mampu membangun fondasi dengan setiap batu bata yang dilemparkan dalam kehidupannya. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu, di dalamnya Tuhan akan menyertai saudara. Sehingga nantinya semua kepahitan hidup yang pernah kau alami akan menjadi sebuah kesaksian yang akan memberkati banyak orang di luar sana. Haleluya. Ya. Maka hari ini siapa yang masih marah-marah? Siapa yang masih menyimpan kepahitan dalam hati? Ayo. Hari ini berhenti menyimpan kepahitan. Berhenti menjadi marah, saudara-saudara. Lepaskanlah pengampunan. Ya, karena kalau Tuhan telah mengizinkan itu, di dalamnya Tuhan akan menyertai saudara. Ada amin. Ya. Kalau saudara hidup di dalam pengampunan yang seperti ini, saya percaya kemurahan, berkat Allah ya akan menjadi milik bagian saudara ya. Amin.